Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Baik, kali ini Kang Asep akan kembali bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Dalam cerita ini, nama-nama tokoh serta daerah Kang Asep samarkan yang tentunya demi kebaikan keluarga. Oh ya, dalam cerita ini salah satu tokohnya Kang Asep sendiri yang bernama Dayat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Bahagia, kata yang semua orang mendambakannya, bahkan berusaha untuk mendapatkannya. Namun terkadang sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu, walau dalam arti yang paling sederhana. Terkadang pula jauh kenyataan dari harapan. Berharap bahagia, justru yang datang duka. Apakah ini yang dinamakan takdir? Jika bicara takdir, maka satu-satunya cara hanya berserah dirilah kepada Yang Maha Kuasa, karena semua Dialah yang menentukan dalam hidup ini. Manusia hanya bisa berusaha. Sinar mentari pagi yang mulai memancarkan sinarnya, yang cerah dan indah khas di pedesaan. Burung-burung mulai berkicauan seakan menyambut datangnya hari. Demikian juga dengan penduduk desa yang mayoritas sebagai petani, mulai beriringan pergi ke kebun untuk bertani, bercocok tanam di kebun untuk menyambung hidup sehari-hari. Demikian juga dengan Mas Trisno dan Mbak Hartinem, keluarga kecil yang belum dikaruniai buah hati itu. Terlihat begitu mesra berangkat berdua dengan menggunakan sepeda ontelnya. Dek, ayo kita berangkat, nanti kesiangan loh. Mas Trisno mengajak untuk segera berangkat pada istrinya. Iya mas, ini juga udah siap kok, jawab Mbak Hartinem. Lalu mereka pun berdua berangkat menuju kebun. Di perjalanan menuju kebun, mereka mengobrol dan sesekali diselingi candaan-candaan yang tentunya membuat hati mereka begitu damai dan bahagia. Siang itu cahaya mentari sudah tepat berada di atas kepala. Panasnya mentari pun terasa menyengat. Mas Trisno menghampiri Mbak Hartinem yang sedang menyiangi padi. Dek, sepertinya udah siang nih, istirahat dulu yuk. Ajak Mas Trisno ke istrinya untuk istirahat dan makan siang. Iya mas, bentar lagi ya, dikit lagi, jawabnya singkat. Udahlah dek, nanti kita lanjutkan lagi. Aku udah lapar nih, ujar Mas Trisno yang sudah lapar seraya menepuk perutnya. Oh, mas dah lapar toh. Ya ayolah kalau gitu, jawab Mbak Hartinem. Lalu mereka pergi ke gubuk yang mereka buat di kebunnya. Selesai makan siang, mereka berdua istirahat sambil mengobrol ringan, hingga akhirnya membahas masalah momongan yang mereka dambakan. Dek, andaikan dulu kamu ndak keguguran, mungkin sekarang anak kita udah umur 3 tahun ya. Mas Trisno memulai cerita. Mbak Hartinem menarik napas berat, terlihat dari raut wajahnya. Ia begitu sedih mendengar ungkapan suaminya, mengenang kembali hal yang begitu menyakitkan yang pernah ia alami.
Iya mas, maafkan aku ya mas, tidak bisa menjaga anak kita, ucapnya dengan nada penuh sesal. Bahkan aku tidak akan pernah lagi bisa memberimu anak, sambung Mbak Hartinem lagi. Terdengar dari suaranya parau, menandakan ia mulai menangis. Sekarang aku pasrah mas, jika memang mas ingin menikah lagi. Tapi jangan sakiti aku ya mas, aku rela kok mas tinggalkan. Karena aku sadar aku ini perempuan yang tidak sempurna lagi, ucap Mbak Hartinem sungguh menyayat hati. Sesaat Mas Trisno hanya diam, tertunduk mendengar ucapan istrinya. Sudahlah dek, wong aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku menyayangimu dek, ucap Mas Trisno meyakinkan hati istrinya, sembari memeluk penuh kasih sayang. Mbak Hartinem tersenyum getir karena dalam hatinya ia tahu bahwa suatu saat nanti semua itu akan terjadi. Mbak Hartinem faham bahwa semua pria yang menikah tentulah menginginkan keturunan, sementara ia tak bisa lagi memberikan keturunan. Ketika keguguran beberapa tahun yang lalu, dengan terpaksa rahimnya harus disterilkan karena jika tidak akan membahayakan dirinya. Hari demi hari terus berlalu sedemikian mestinya. Demikian pula dengan kehidupan Mas Trisno dengan Mbak Hartinem. Mereka tetap hidup bahagia, walau harapan untuk mendapatkan buah hati perkawinan mereka telah punah. Namun mungkin hanya untuk mengisi kekosongan hati atau memang sudah tabiat Mas Trisno. Akhir-akhir ini Mas Trisno punya kebiasaan atau hobi berjudi, sehingga sering waktunya habis hanya untuk berjudi. Mas Trisno hampir setiap malam selalu pulang larut, bahkan hingga subuh hari. Jika ditegur oleh Mbak Hartinem selalu saja marah dan langsung tidur hingga siang hari. Mbak Hartinem sering menangis dengan perubahan sikap dan perilaku suaminya. Hari demi hari sikap Mas Trisno semakin parah. Tak mau lagi ke kebun atau bekerja mencari nafkah. Dengan demikian kebutuhan rumah tangganya semakin kacau hingga untuk makan saja sudah tidak ada lagi. Mas, sampai kapan seperti ini? Kalau Mas tidak mau kerja, lalu kita mau makan apa Mas? Suatu hari Mbak Hartinem dengan lembut dan sangat hati-hati mencoba berbicara kepada suaminya yang saat itu tengah duduk di bangku panjang di teras rumah. Mendengar ucapan istrinya, Trisno menatap tajam istrinya yang tengah duduk di samping, lalu berkata dengan nada kasar. Kenapa? Kamu keberatan aku nggak kerja? Kalau aku nggak kerja, kamu kan bisa kerja untuk makan. Untuk apa aku bersusah payah kerja cari makan hanya untuk kasih makan perempuan gak bisa beranak? Lalu Trisno berdiri dan melangkah masuk ke rumah sambil membanting pintu dengan keras. Bagai disambar petir di siang hari, Mbak Hartinem mendengar ucapan suaminya yang sangat ia cintai. Mbak Hartinem menangis merasakan pedihnya hati karena ucapan suaminya. Gusti Allah, ampunilah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan ya Allah. Saat itu tak ada lagi kata yang bisa diucapkan selain menangis serta mohon kekuatan padanya. Hari demi hari terus berjalan, sikap Trisno semakin tak peduli kepada Mbak Hartinem.
Untuk mengisi perutnya, Mbak Hartinem terpaksa harus bekerja jadi buruh harian lepas di perkebunan yang ada di sekitar desanya. Mbak Hartinem berusaha tetap sabar dan tegar menghadapi sikap suaminya. Namun Mbak Hartinem tetaplah manusia biasa yang punya keterbatasan. Hingga suatu sore ia main ke rumah tetangganya yang tepat di depan rumahnya itu. Hanya sekedar mengobrol untuk mengurangi kesepiannya. "Assalamualaikum, Mi, Umi." Mbak Hartinem memanggil tetangganya yang biasa warga sekitar memanggil beliau dengan sebutan Umi. Umi adalah istri seorang ustadz dan tokoh masyarakat yang dituakan di desa itu. "Waalaikumsalam, Umi di belakang rumah, masuklah," sahut Umi yang memberitahu keberadaannya dan mempersilahkan untuk masuk. Karena pintu rumahnya tidak dikunci, lalu Mbak Hartinem pun masuk. "Oh, kamu toh nak, ada apa? Baru pulang kerja ya?" tanya Umi yang saat itu tengah memotong sayur kacang panjang hendak memasak. "Nggak ada apa-apa, Mi. Cuma mau main aja. Di rumah lagi suntuk," jawab Mbak Hartinem sambil tertawa ringan. "Mi, aku mau cerita loh. Tapi Umi janji ya, jangan cerita ke siapa-siapa," sambung Mbak Hartinem. Mendengar ucapan Mbak Hartinem, Umi sejenak menghentikan kegiatannya yang sedang memotong sayur. Lalu mengangkat wajahnya, menatap wajahnya Mbak Hartinem. Lalu ia berkata, "Loh, cerita apa toh nak? Pakai rahasia-rahasia segala?" tanya Umi dengan tatapan serius ke Mbak Hartinem. Mendapat tatapan serta pertanyaan Umi, Mbak Hartinem menunduk dan tiba-tiba saja ia menangis terseduh. Sontak melihat sikap Mbak Hartinem membuat Umi terkejut pula. Takut kalau ada kata-kata yang salah hingga membuat tetangganya itu menangis. "Loh, kenapa kamu nak? Ada apa?" Umi berdiri dan mendekati Mbak Hartinem, lalu direngkuhnya bahu Mbak Hartinem seraya berkata, Udah, jangan nangis. Ayo sini, kita duduk di belakang ya, biar enak." Lalu Umi menggandengnya, membawa duduk di belakang rumah yang terdapat kursi kayu di bawah pohon jambu air. "Nah, sekarang ceritalah, ada apa?" tanya Umi setelah duduk di bangku itu. Dengan masih menyisakan isak tangis, Mbak Hartinem mulai bercerita. "Begini Mi, akhir-akhir ini suamiku gak peduli lagi padaku. Bahkan kata-katanya kasar dan menyakitkan hatiku Mi. Dia tega loh Mi berkata padaku, untuk apa aku capek-capek cari makan kalau hanya untuk kasih makan perempuan yang tidak bisa beranak. Sakit hatiku Mi." Tutup cerita Mbak Hartinem yang diakhiri tangisnya di pelukan Umi. Mendengar keluh kesah Mbak Hartinem tentu saja membuat Umi terkejut dan turut prihatin. "Astagfirullah nak, kenapa suamimu jadi seperti itu?" "Yang sabar ya nak," ujar Umi sembari berusaha menenangkan Mbak Hartinem. Tahun 1993, di waktu sore selepas waktu sholat Asyar, warga desa biasanya menggunakan waktu yang sedikit itu dengan bersih-bersih halaman atau hanya duduk di depan rumah sambil mengobrol bersama keluarga sesama tetangga. Terasa begitu damai dengan keakraban sesama warga. Anak-anak bermain di halaman rumah dengan canda tawa. "Assalamualaikum, Mbak." "Waalaikumsalam." "Yalah, Hartini,
Kadungaren mrene. Terlihat Mbak Hartinem yang tengah duduk santai di depan rumah Umi. Melihat di depan rumahnya ada dua anak gadis kecil datang yang ternyata itu adiknya Mbak Hartinem. Hartina adik yang di bawahnya dan Hartini adik bungsunya. Saat itu Hartina berusia 14 tahun, sedangkan Hartini baru berusia 12 tahun. Mbak nengkene londo, seru Mbak Hartinem memanggil adik-adiknya untuk menghampirinya yang saat itu sedang di depan rumah Umi. Lalu kedua adiknya itu menghampirinya. Kadungaren mrene ono apa to, Nduk? Setelah bersalaman, Mbak Hartinem menanyakan maksud kedatangan kedua adiknya itu. Bapak nyuruh Hartini ngawani Mbak. Katanya kasihan Mbak di sini sendiri, jawab Hartina. Singkat cerita, kini Mbak Hartinem tidak merasa kesepian lagi. Walau suaminya jarang di rumah, karena sekarang ada Hartini yang menemaninya. Hartini saat itu masih sekolah kelas 5 SD. Namun secara fisik terlihat bongsor dan agak gemukan. Terkadang orang lain melihatnya tidak seperti anak yang masih kelas 5 SD. Tak terasa waktu terus berlalu. Dan Hartini kini telah menginjak kelas 6 dan usianya sudah 13 tahun. Mbak Hartinem sudah terbiasa dengan sikap dan perilaku suaminya yaitu Trisno yang berubah drastis tidak seperti ketika baru menikah. Mbak Hartinem sudah terbiasa banting tulang sendiri mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang sore, bekerja jadi buruh di perkebunan sawit. Sepulang kerja Mbak Hartinem tidaklah bisa langsung mandi dan istirahat, melainkan harus memasak dan menyiapkan buat makan suami dan adiknya. Suatu sore ketika Mbak Hartinem tengah sibuk memasak di dapur, tiba-tiba ada yang menyapa dari belakangnya. Yang ketika itu Mbak Hartinem tengah menghadap ke tungku. Masa opo dek? Mbak Hartinem menoleh ke arah sumber suara dan ternyata itu suaminya. Mbak Hartinem tidak langsung menjawab, ia tertegun. Bukan karena terkejut tapi ia merasa heran dengan sikap suaminya saat itu. Ia nyaris lupa kapan terakhir mendengar panggilan dek dari suaminya. Ada rasa rindu dengan situasi penuh kasih sayang seperti dulu. Loh, ngompo toh dek, kok malah melongo? Kembali Mas Trisno menegur Mbak Hartinem yang saat itu tidak menjawab pertanyaannya. Malah termenung dengan tatapan kosong. Mbak Hartinem terkesiap dan tersenyum hambar. Njin apa mas? Jawab Mbak Hartinem tergagap. Adik, lagi masak apa? Trisno mengulangi pertanyaannya sambil tersenyum lembut. Ini mas, aku lagi masak sayur lodeh. Jawabnya terlihat sedikit gugup. Mas dah lapar ya? Bentar lagi juga nih udah masak kok, ujar Mbak Hartinem. Ya udah, mas mandi dulu ya, ujar Trisno lalu ia pergi ke kamar mandi yang ada di belakang dapur. Iya mas, jawab Mbak Hartinem. Sambil melanjutkan masak, Mbak Hartinem terus kepikiran kejadian barusan. Tahun 1994, pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 3 sore. Sore itu mentari begitu terik memancarkan sinarnya walaupun sudah menjelang sore. Banyak penduduk saat itu istirahat siang setelah beraktivitas bekerja di kebun.
Ya Allah, lebih baik cabut saja nyawaku ini. Aku ndak sanggup lagi ya Allah. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan histeris. Seiring dengan tangisan histeris itu terdengar pula oe, oe, tangisan bayi. Sontak para tetangga keluar rumah mencari sumber suara itu. Astagfirullah nak, kenapa kamu ini? Terlihat Umi tetangga depan rumahnya Mbak Hartinem dengan tergopoh-gopoh berlari mendekati Mbak Hartinem yang tengah menjerit menangis sambil berguling-guling di halaman rumahnya. Umi, tolong aku, Umi. Jerit Mbak Hartinem sambil menangis dan memeluk Umi. Iya nak, kamu kenapa? Tanya Umi lagi. Itu Mi. Mbak Hartinem dengan masih menangis pilu menunjuk ke dalam rumahnya yang saat itu terdengar suara tangisan bayi. Itu Mi, Hartini Mi, melahirkan Mi, ujar Mbak Hartinem seraya menangis histeris. Mendengar ucapan Mbak Hartinem sontak membuat Umi terkejut. Astagfirullah nak, yang benar nak, jawab Umi rasa tak percaya. Ayo Mi, lihat kalau tak percaya. Lalu Mbak Hartinem bangkit berdiri dan menarik tangan Umi dibawa masuk ke dalam rumahnya. Di kamar terlihat Hartini terbaring lemah sambil menangis. Kedua telapak tangannya menutupi mukanya dengan posisi kedua paha terbuka lebar. Terlihat di bawah maaf selangkangannya terbaring pula sosok bayi merah yang masih berlumuran darah nifas. Serta tali ari-ari masih berurai. Bayi itu tak henti menangis. Ya Allah, kok bisa begini nak? Umi terbelalak menyaksikan itu semua. Bukan terkejut melihat seorang perempuan melahirkan, namun karena perempuan itu masih di bawah umur serta berstatus masih gadis. Hartini, ngomong sama aku, siapa yang melakukan ini padamu? Teriak Mbak Hartinem ke Hartini yang saat itu masih diam dan menangis. Tega kamu ya sama aku, kau buat malu keluarga, sambung Mbak Hartinem. Kalau kamu ndak mau ngomong, biar aku mati saja, sekalian biar kamu puas, teriak Mbak Hartinem seraya melangkah ke dapur mengambil sebilah pisau belati. Lalu ia kembali ke kamar Hartini. Lihat, saat ini aku akan mati di hadapanmu, ucap Mbak Hartinem seraya mengangkat bilah pisau itu siap dihujamkan ke perutnya. Beruntung saat itu ada Umi yang berusaha mencegah Mbak Hartinem. Astagfirullah nak, jangan, kamu lakukan itu nak. Umi berusaha menarik tangan Mbak Hartinem. Bertepatan tiba-tiba berdatangan para tetangga yang lainnya. Pak, tolongin ini, jangan diam saja, teriak Umi panik. Lepaskan, teriak Mbak Hartinem yang terus meronta karena kedua tangannya dipegang oleh Pak Slamet dan Pak Sudin. Wis tondo, sing sabar. Pak Sudin berusaha menenangkan keponakannya itu yang ternyata Pak Sudin adalah Pak D-nya Mbak Hartinem. Hartini yang melihat Mbak Hartinem hendak bunuh diri karena perbuatannya, ia bangkit dari baringnya dan berusaha untuk duduk karena memang tubuhnya masih lemah selepas melahirkan. Terlihat kesulitan, ia menangis terseduh dan masih membiarkan jabang bayinya tergeletak di atas dipan tanpa kasur begitu saja. Sore itu, situasi warga desa jadi gempar. Desas-desus cerita cepat berkembang dari mulut ke mulut. Seorang anak gadis belia bahkan di bawah umur melahirkan tanpa seorang suami. Singkat cerita,
Hartini dan jabang bayinya sudah diurus oleh dukun bayi yang ada di desa itu. Mbak Hartinem pun sudah mulai tenang. Namun dari raut wajahnya begitu menyimpan beban duka yang berat. Hampir semua warga tetangga berkumpul di halaman rumahnya, terutama Pak RT dan Pak RW, serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat juga ada di sana. Namun sedari tadi tidak terlihat keberadaannya Trisno. Tibalah saatnya untuk menginterogasi Hartini untuk menanyakan siapa sebenarnya laki-laki yang telah menodainya hingga hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Pak RT dan Pak RW serta Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat yang bertindak untuk mencari tahu. Selebihnya warga menunggu di depan rumah. Hartini, sekarang kamu harus kasih tahu dengan jujur kepada kami siapa laki-laki yang menghamili kamu, tanya Pak Ustadz. Ayo bicara Hartini. Pak RT menyambung dengan nada keras karena kesal melihat Hartini yang sedari tadi hanya diam dan menangis saja. Dengan tangis yang terisak dan terbata-bata, Hartini mulai berkata, Mas Trisno, Pak. Sontak semua yang ada di ruang itu terkejut. Astagfirullah. Terlihat wajah Pak RT mengeras, tanda ia menahan emosi. Terang saja Pak RT emosi, selain di wilayah warganya ada yang berbuat nista, Mbak Hartinem dan Hartini adalah keponakannya. Kurang ajar Trisno, ucap Pak RT geram. Terlihat tangan kanannya mengepal hingga terdengar bergemertakan. Kamu sama saja, tega kamu menyakiti hati mbakmu sendiri, sambung Pak RT kepada Hartini. Hartini saat itu hanya tertunduk menangis. Aku dipaksa Pak D. Hartini menjawab dalam isak tangisnya. Lah dipaksa ngopo? Lah kepiye? Kowe kok gelem dipaksa? Goblok kamu iki ya. Berturut-turut Pak RT bertanya dan memaki Hartini. Mas Trisno ngancem aku Pak D. Kalau aku ndak mau, Mas Trisno mau ceraikan Mbak Hartinem. Mendengar pengakuan Hartini yang mengatakan semua itu terjadi karena ia diancam. Warga yang sebagian mendengar dari jendela mengintip sontak heboh dan marah. Kurang ajar ki, ora iso dijarke. Riuh suara warga di luar merasa emosi dengan perbuatan bejat yang telah dilakukan Trisno. Kembali ke Mbak Hartinem yang begitu mendengar pengakuan dari Hartini. Seketika ia menjerit histeris. Gusti Allah, kok tega dia padaku ya Allah. Mbak Hartinem menangis pilu hingga bergulingan di lantai. Tubuhnya mengejang layaknya seperti orang kesurupan akibat menanggung derita batin yang tak terkira. Lalu ia tak sadarkan diri. Pada malam harinya, ba'da sholat Isya, warga tetangga berkumpul di rumah Mbak Hartinem kembali. Di rumah itu sudah berada Pak RT dan Pak RW juga tokoh masyarakat. Trisno telah duduk pula di rumah itu. Terlihat wajah Trisno ada lebam membiru. Entah kenapa, mungkin saja jadi pelampiasan amarah warga akibat perbuatan yang dilakukannya. Orang tua Mbak Hartinem pun sudah berada berkumpul di sana. Setelah bermusyawarah, akhirnya tokoh masyarakat beserta aparatur desa memutuskan untuk menikahkan Hartini dengan Trisno. Namun terlebih dahulu harus ditalak istri pertamanya, yaitu Mbak Hartinem. Karena secara hukum agama tidak dibenarkan seorang laki-laki menikahi dua perempuan yang sedarah atau kakak beradik kandung. Walau dengan berat hati, Mbak Hartinem harus menerima kenyataan pahit ini.
Singkat cerita, musyawarah dan permasalahan itu selesai. Akhirnya Mbah Hartinem mengalah serta memilih untuk keluar dari rumahnya, merelakan semua kebahagiaannya demi Trisno dan adik kandungnya. Pasca perceraian itu Mbah Hartinem dalam kesehariannya banyak berdiam diri. Mbah Hartinem tinggal bersama Pak D-nya yaitu Pak Sudin. Untuk membiayai hidupnya, ia bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit. Hari demi hari, tubuh Mbah Hartinem semakin kurus. Mbah Hartinem menjadi sosok yang pendiam, berbicara hanya seperlunya saja, tidak seperti biasanya yang selalu beriang. Sepulang kerja dari perkebunan, Mbak Hartinem duduk di bawah pohon jambu di depan rumah Pak Sudin. Di bawah pohon jambu ada sebuah bangku kayu yang memang dibuat untuk bersantai. Mbak Hartinem duduk bersantai di sana, mungkin hanya untuk melepas rasa penat sejenak setelah seharian bekerja. Terlihat dari raut wajahnya begitu lelah, tatapan matanya sayu dan kosong. Memandang jauh menerawang entah kemana. Ya, sekuat apapun ia pastilah tak mudah untuk menghapus goresan luka yang dalam di hatinya. Tanpa ia sadari, butir bening keluar dari sudut matanya, membasahi pipi. Wis tondo, ojo dipikirke terus. Mengko malah dari penyakit ning awakmu dhewe. Tiba-tiba saja Mbak Hartinem dikejutkan oleh kehadiran Bu D-nya yang tanpa ia sadari sudah duduk di sampingnya. Bu D. Mbak Hartinem memalingkan wajah ke Bu D yang duduk di sampingnya. Mbak Hartinem tersenyum hambar, lalu kembali mengarahkan pandangannya ke depan. Lalu ia berkata dengan pelan dan datar. Bagaimana cerita selanjutnya? Kisah Mbak Hartinem. Ikuti terus kisah selanjutnya di Mbak Hartinem bagian 2 atau tamat. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.